إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله وسلم وعلى آله وصحبه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan ketakwaan yang benar, dan janganlah kalian wafat melainkan dalam kondisi Islam, dalam kondisi taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah tutur kata yang baik. Yuslih lakum a'malakum, Allah akan jadikan perbuatan kalian, aktivitas kalian menjadi sebuah pundi-pundi pahala buat kalian, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian semuanya. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, dia akan mendapatkan kesuksesan besar. Amma ba'd. Para jamaah sekalian, kalau kita bertanya dari manakah sumber kejahatan itu berasal? Dari mana sumber perbuatan-perbuatan dosa itu muncul? Kenapa si fulan, si A, si B, si C melakukan banyak pelanggaran dan kemaksiatan? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjawab, usulul khataya kabiriha wa saghiriha, induk dari semua kejahatan itu hanya ada 3, kata beliau. Yang pertama, ta'alluqul qalbi bi ghairillah, hati yang tergantung kepada selain Allah. Hatinya tergantung kepada dunia dan gemerlap dunia, bergantung bukan kepada Allah, bukan dengan menempatkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam hatinya, tapi dia tergantung kepada selain Allah seperti dunia. Lalu muncullah quwwah syahwaniyah, lalu muncul kekuatan syahwat, yaitu keinginan, dorongan hati yang sangat kuat yang dibonceng dan dikendalikan oleh setan, seperti dalam firman Allah, yuwaswisu fi sudurin nas, untuk meraih dan memenuhi apa yang ada dalam hatinya yang tadi. Lalu yang ketiga, muncullah quwwah ghadabiyah, kekuatan emosional ketika ada seseorang yang mengancam posisi dia, ketika ada sesuatu yang bisa menghalangi keinginan dia, akan muncul emosional kuat pada dirinya. Inilah biang dari semua kejahatan-kejahatan itu. Jamaah sekalian, apa solusinya dan apa yang bisa menutup 3 pintu kejahatan ini bisa ditutup? Gimana caranya menutup biang dari semua kejahatan? Kenapa orang berbuat syirik, ngalap berkah ke kuburan-kuburan? Karena hatinya tergantung bukan sama Allah. Kenapa manusia melakukan kemaksiatan dan dosa-dosa besar? Karena hatinya menginginkan dunia itu, syahwat dia mendorong dengan bisikan setan. Ada yang menghalangi, marah dia dan emosi. Para jamaah, apa yang bisa menutup 3 pintu ini? Tentu kalau bicara kejahatan, pasti hatinya akan dipenuhi dengan kotoran-kotoran, karena pintu kejahatan itu terbuka.
Berarti ketika kotoran itu menumpuk dalam hatinya, maka hatinya menjadi hati yang sakit. Ibarat sebuah saluran air itu sudah menjadi comberan. Caranya gimana untuk mengobatinya? Rasulullah SAW bersabda, as-siyamu junnah. Puasa itu adalah benteng, jemaah. Tahu ada apa namanya benteng? Imam Ibnul Athir rahimahullah yang punya kitab menjelaskan tentang kosa kata sulit dalam hadis. Junnah itu adalah sesuatu yang bisa melindungi diri dari berbagai macam keburukan yang bisa menimpa dirinya yang berupa syahwat-syahwat. Berarti kalau seseorang berpuasa dengan baik dan benar, 3 pintu kejahatan tadi itu ketutup. Di riwayat yang lain dikatakan, as-siyamu hisnun hasinun minan nar. Puasa itu adalah benteng yang sangat kuat sekali dari azab dan dari neraka jahanam. Inilah puasa, jamaah. Seseorang yang berpuasa akan menutup semua 3 pintu itu. Kenapa? Karena yada'u ta'amahu wa syahwatahu lillah. Karena dia meninggalkan syahwatnya. Kekuatan syahwat, bisikan setan dia tinggalkan. Karena dia meninggalkan pintu gerbang syahwat, berlebihan makan, berlebihan minum, berlebihan ini, banyak ngomong, ditinggalkan semua sama dia. Fala yarfuth wala yafsuk, dia tidak ngomong kotor, dia tidak ngomong kasar, dia tidak berbuat maksiat. Kenapa? Saya puasa, Mas. Kenapa? Lillah, saya tidak berharap puasa karena Anda juga puasa kok. Ngapain saya puasa karena Anda juga puasa. Semua puasa. Apa yang saya harapkan? Tidak ada, saya tidak berharap dari Anda puasa juga. Karena Allah, berarti hatinya hanya digantungkan sama Allah. Selesai 3 kasus. Ketergantungan hati kepada selain Allah tak ada, karena puasanya dia karena Allah. Dia meninggalkan syahwatnya, justru di puasa itu ditutup semua 3 pintu itu, jamaah. Oke, ketika 3 pintu tertutup, berarti timbal baliknya adalah pintu kebaikan yang terbuka. Disitulah Rasulullah SAW mengatakan, atakum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian Ramadan. Ini bulan yang pintu-pintu kebaikannya dibuka semua. Anda tahu makna barakah? Ibarat Anda membawa bola yang kecil, berdiri di ujung yang dipenuhi dengan salju, lalu Anda gelindingin bola itu. 1 kali putaran, bola itu sudah membesar. Putaran yang kedua lebih besar. Putaran yang ketiga lebih besar, lebih besar, lebih besar. Berarti hari pertama sudah membesar. Hari kedua lebih besar dari hari pertama. Seminggu kedua sudah lebih besar daripada seminggu yang pertama. Begitulah bulan Ramadan. Tertutup semua pintu kejahatan, terbuka semua pintu kebaikan. Tuftahu fihi abwabul jinan. Semua pintu surga dibuka. Oke, setelah itu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah proses bersih-bersih dari sisa kotoran-kotoran maksiat yang ada di dalam hatinya. Rasulullah SAW bersabda, kullu amal ibni Adam lah. Semua amalan itu buat dia. Di riwayat Imam Muslim dengan tambahan, kullu hasanatin asyru ad'af. Setiap 1 kebaikan 10 pahalanya. Ila 700 dhif, sampai 300. Mentok. Berarti apa? Setiap kebaikan yang kita lakukan ada batas kebaikan pahalanya. Ada grade pahalanya yang mentok. Lahu ajrun mahdud, pahalanya terbatas, pentokannya ada.
illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Kecuali puasa tak ada batasan. Aku yang hanya memberi dan tak ada batasan pahala buat dia yang berpuasa. Bersih kotoran, comberan yang di hati kita jamaah. Man shama yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nari 70 kharifa. Siapa yang puasa 1 hari saja, dirinya dijauhkan dari api neraka sejauh 70 tahun lamanya perjalanan. Di riwayat yang lain 100 tahun perjalanan. Bukan angka yang dimasalahkan, tapi sangat jauh antara dia dengan penyiksaan dan keburukan. 1 hari saja. Bagaimana kalau 30 hari? Ini bersih kotoran. Rasulullah SAW kembali mengatakan kepada sahabat Mu'adz ibnu Jabal, afala ukhbiruka bi abwabil khair, mau enggak saya kasih tahu pintu-pintu kebaikan wahai Mu'adz? Bala ya Rasulullah. Iya, bala, saya mau ya Rasulullah. Apa itu? As-saumu junnah, puasa. Itu melindungi kamu dari kejahatan-kejahatan 3 tadi. Wasadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nara. Sedekah kamu yang kamu keluarkan itu akan memadamkan dosa sebagaimana air membersihkan, sebagaimana air memadamkan api. Berarti orang yang berpuasa dia bersedekah, comberan di hati kita bersih. Kotoran maksiat di hati kita clear, selesai jemaah. Di hadis yang lain, Al-Qur'anu yasfa'an, Al-Siyamu wal Qur'anu yasfa'an. Puasa dan Quran akan menolong pelakunya. Yaqulu siyam, puasa akan berkata, ya Rabbi mana'atuhu anit ta'ami wa syahwa fasyafi'ni fi. Ya Rabb, saya yang melarang dia makan, minum, saya yang menutup kekuatan syahwat dia. Izinkan aku ya Rabb untuk menolong dan membantu dia dari azab neraka ya Rabb. Al-Quran mengatakan, mana'atuhun nauma fil lail. Ya Allah, aku yang melarang dia untuk tidur malam. Dia baca Quran di malam hari. Fasyafi'ni fi, izinkan aku untuk menolong dia ya Allah karena dia ngaji Quran. Al-Quran obat. Berarti hatinya yang sakit karena kotoran tadi itu disembuhkan oleh Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan, Al-Quran. Sembuhlah penyakit kejiwaan kita. Sakit jiwanya waras jemaah. Berarti jiwanya, hatinya penuh dengan cahaya. Karena orang yang puasa adalah orang yang sholat. As-salatu nur, cahaya. Itu cahayanya. Puasa tutup pintu semuanya. Sedekah bersih-bersih. Quran obat dari semua penyakit. Lahir hati yang bersih, kinclong, bercahaya. Lalu mau buka puasa, ngangkat tangan dia. Nunggu maghrib, doa. Hatinya sudah bercahaya. Tak ada kotoran dan tak ada penyakit. Akhirnya apa? Pintu langit semua dibuka. Allah kabulkan permintaan yang ada di mulutnya dia. Inilah rahasia puasa jemaah. Terus, man hurima khairaha, siapa yang tidak mendapatkan ini, inilah manusia yang terhalang dari semua kebaikan sepanjang tahun. Jangan bilang dia orang baik. Ini manusia paling jelek karena tidak bisa memanfaatkan Ramadan untuk menutup pintu kejahatan dan membersihkan comberan dan penyakit hatinya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan nahmaduhu ta'ala
wa nusalli wa nusallimu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Ini adalah sebuah harapan yang sangat tinggi jemaah. Pasti setiap muslim akan pengen itu, siapapun dia. Walaupun kemarin dia banyak kotor, banyak maksiat hidupnya, banyak ketidaknyamanan, banyak tekanan. Kenapa? Karena hatinya dipenuhi dengan kotoran sehingga dia penuh dengan virus dan penyakit maksiat. Semua pengen mendapatkan yang tadi itu. Caranya gimana? Apa semua orang bisa mendapatkan itu? Bisa sih jemaah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kembali beliau mengatakan, al-matalib al-aliyah la tunalu illa bisyai'in. Cita-cita yang tinggi, harapan yang tinggi tidak akan bisa Anda peroleh kecuali dengan dua cara. Yang tadi itu semua akan bisa kita peroleh dengan dua. Apa itu? Niyah sadiqah wa himmah aliyah. Niatan yang kuat untuk mendapatkan itu jemaah. Semangat yang besar untuk mengarah ke arah sana. Niat yang benar. Niat yang benar melahirkan apa? Melahirkan gunung kudaki, lautan kuseberangi. Dia akan meniti jalan untuk menuju harapan dia. Maka fasanu yassiruhu lil yusra. Allah akan mudahkan untuk ke arah situ buat dia. Niat yang kuat dia. Apapun dia tinggalkan yang bisa menghalangi dia. Niat, Allah mudahkan dia untuk ke arah harapannya. Himmah aliyah, semangat yang tinggi menjadikan dia fokus ke arah sana. Enggak buyar pikirannya. Semua mengarah ke satu tujuan dengan niatan yang kuat dan semangat yang tinggi, maka semua yang tadi bisa diperoleh dengan mudah. Jika tidak, niatnya biasa saja, tak ada semangat, maka ucapkan kepada dia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Buyarlah. Rasulullah SAW naik tangga mimbar, naik tangga 1. Tiba-tiba ngangkat tangan, amin. Naik tangga kedua, amin. Naik tangga ketiga, amin. Sahabat ngeliatin bingung, nih Rasul ngapain kok amin amin. Selesai, kenapa Rasulullah engkau amin amin? Jibril tadi bilang, Muhammad kamu yang aminin, saya yang doa. Allahu Akbar. Saya yang doa, kamu yang aminin Muhammad. Apa doanya? Binasa dia, rugi dia, hancur hidupnya dia, azab buat dia. Bulan Ramadan masuk, dia enggak dapat manfaat apapun. Ucapkan amin Muhammad. Amin, amin, amin. Habislah kita jemaah. Terakhir, kalau Rasulullah SAW bilang, sallu salatal muwaddi', salatlah Anda ibarat hari ini salat terakhir, malaikat maut di sebelah kamu, habis salat dicabut nyawa kamu mas. Begitulah Ramadan, anggap ini Ramadan terakhir, habis itu dicabut nyawa kita Pak. Berapa banyak saudara kita tahun lalu yang duduk di sini, sekarang sudah tak ada namanya. Sumu saumal muwaddi', berarti puasalah. Seolah-olah ini adalah puasa yang terakhir buat kita. Besok wafat kita, bulan depan wafat. Mau ngomong apa kita di hadapan Allah? Anda mau lapor dengan pekerjaan kantor, dengan jabatan, dengan uang dan harta? Apa yang bisa kita ucapkan? Tidak ada. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak manfaat itu semua urusan kantor Anda. Hartamu enggak manfaat, anakmu, keluargamu enggak manfaat. Kecuali kita menghadap Allah dengan hati yang bersih dari comberan, dari penyakit yang tadi.
Semoga Allah jadikan Ramadan ada di depan kita dengan penuh keselamatan buat kita. Semoga kita pun dijadikan masuk di bulan Ramadan dengan penuh keselamatan, kesejahteraan, kedamaian, dengan hati yang bersih, taubat dari semua dosa. Kebahagiaan hati bukan lisan menghantar dan mengiringi masuknya bulan Ramadan. Senyuman hati kita tersenyum, hati kita berbangga ria ketika Ramadan ada di hadapan kita. Allahumma amin. Inna Allaha wa malaikatahu salluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala rasulina al-karim. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا منان يا رحمن يا رحيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا وارحمهما واغفر لهما كما ربيانا صغيرا اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك ما سألك به نبيك ورسولك ونعوذ بك من شر ما عاذ به نبيك ورسولك اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك جنة الفردوس الأعلى اللهم إنا نسألك جنتك الفردوس العالى يا رحمن يا رحيم وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نعوذ بك من النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم أصلح لنا ولاة أمورنا إلى ما فيه صلاح الإسلام والمسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Allah